Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Selamat datang di channel Lintas Alam 313. Nah, jadi di video kali ini saya akan membagikan cara ataupun tips untuk mengeluarkan energi-energi negatif yang ada dalam diri kita sendiri, ataupun bisa juga yang ada di dalam diri orang lain. Nah, jadi kali ini saya itu sebenarnya banyak yang tanya di channel akunnya sebelah. Jadi kita buat di video ini aja ya teman-teman. Dulu saya itu pemegang akun KSR Misteri, yang dimana dulu saya pernah melakukan explore di indoor ataupun outdoor. Nah, jadi banyak teman-teman misteri yang nanya gimana caranya mengeluarkan aura negatif ataupun makhluk negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi amalan ini teman-teman sangat simpel dan mudah. Metode ini dulu saya tidak pernah memberikan kepada siapapun, intinya mah wegah gitunya. Jadi sekarang kita berikan tipsnya kepada teman-teman kita yang suka eksplor di luaran sana, di hutan ataupun indoor gitu ya teman. Jadi kalau kita sudah melakukan eksplor, itu suka ada yang nempel. Apa itu yang nempel? Seperti aura negatif, jadi badan terasa berat, pundak berat, terasa badan panas. Nah, jadi caranya seperti ini. Ini bisa disebut dengan cara metode ruqyah mandiri juga teman-teman. Nah, kita langsung saja bahas ke intinya teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan explore ataupun sudah ke tempat-tempat angker atau dimanapun lah kita badan kita terasa ada yang berat ataupun panas di sekujur badan ataupun di pundak, di di belakang pokoknya, atau di kepala berat panas setelah melakukan explore ataupun pernah melewati tempat-tempat angker. Nah, bagaimana cara melepaskan atau menghilangkannya teman-teman? Nah, jadi gini, pertama-tama misalkan kalian merasa berat di pundak, di belakang. Nah, kita tinggal pegang aja teman-teman, kita tinggal pegang sambil ditepuk-tepuk aja. Bacaannya gimana? Nah, jadi bacaannya seperti ini. Pertama, kalian baca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali sambil ditepuk-tepuk. Baca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Terus yang kedua, kalian baca juga surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali sambil ditepuk-tepuk juga. Yang ketiga, baca surat Al-Falaq 1 kali aja udah cukup. Yang keempat, surat Anas 1 kali. Yang kelima, baca ayat kursi sebanyak 7 kali. Terus yang keenam, ini yang terakhir, baca sholawat sambil ditepuk-tepuk. Setelah membaca sholawat, itu sholawatnya terserah kalian, mau 7, 11, 21, 41, terserah kalian semampunya. Kalian tarik, niatkan kalian ingin mengeluarkan energi negatif di dalam tubuh kalian. Kalian tarik aja, tarik keluar. Nah, misal kalian belum paham dengan cara penarikan atau tidak bisa melakukan penarikan tersebut, karena penarikan tersebut itu ada bacaannya lagi teman-teman. Kalau kalian kurang paham, belum mahir dalam penarikan tersebut, kalian coba cara yang kedua saja. Bagaimana cara yang kedua? Itu lebih simpel, lebih gampang. Bacaannya tetap sama. Yang pertama Al-Ikhlas 7 kali, yang kedua Al-Fatihah 7 kali, yang ketiga surat Al-Falaq, yang keempat surat Anas, yang kelima ayat kursi 7 kali, yang terakhir sholawat sebanyak mungkin semampu kalian. Setelah kalian membaca tersebut, tiupkan kepada air. Jadi sebelum membaca, kalian siapkan air dulu 1 gelas ataupun 1 aqua, tiupkan kepada air tersebut. Lalu kalian kasih garam, jangan terlalu banyak, garam yang kasar, bercampur sama air tersebut yang sudah kita membacakan surat-surat tersebut. Kasih garam sedikit aja. Terus kalian minum air tersebut. Nah, setelah minum, sisanya kalian pakai mandi. Insya Allah berat di punggung, di badan, sakit kepala ataupun panas di kepala, insya Allah akan hilang. Terus amalan tersebut apakah bisa membuang ataupun menetralisir tempat-tempat ataupun tempat usaha, toko dari gangguan-gangguan makhluk negatif, dari orang-orang yang syirik, yang jahil kepada usaha kita tersebut? Itu bisa, tapi caranya beda. Bacaannya tetap sama. Al-Ikhlas 7, Al-Fatihah 7, Al-Falaq dan Anas 1 kali, ayat kursi 7 kali, terus sholawat. Nah, sholawat sebisanya sebanyak mungkin kalau buat membuka ataupun menyingkirkan, menetralisir aura negatif yang ada di tempat usaha kita. Sholawatnya sebanyak mungkin. Sholawat apa saja bebas, yang kalian hafal, sholawat mana itu kalian baca.
Nah, si air tersebut, jadi kalian siapkan dulu air di wadah. Si air tersebut setelah kita bacakan amalan-amalan tersebut, ayat-ayat tersebut, kalian campurkan sama daun kelor. Kalian campurkan sama daun kelor. Kalau tidak ada daun kelor, kalian bisa menggunakan daun bidara. Campurkan, terus bejek-bejek itu si daun di dalam wadah tersebut. Nah, setelah itu kalian ciprat-cipratkan ke area toko ataupun rumah kalian, depan rumah kalian ataupun di dalam rumah kalian. Kalau mau di dalam rumah kalian, itu sebaiknya pakai semprotan atau semprotan yang bekas minyak. Masukkan itu si air ke dalam bekas botol minyak tersebut, semprot-semprotkan ke area titik-titik yang menurut kalian tempat tersebut dihuni oleh sosok-sosok makhluk-makhluk yang tinggal di rumah kalian ataupun di halaman rumah kalian. Kalau di halaman rumah cukup kalian cipratkan saja pakai tangan ke depan tempat usaha, toko, warung ataupun halaman rumah itu bisa. Insya Allah, asal kalian yakin Allah akan menghilangkan energi negatif dari orang-orang yang jahil terhadap kalian, dari makhluk-makhluk yang jahil terhadap tempat usaha kalian. Jadi seperti itu teman-teman, caranya mudah, simple. Itu bisa dikatakan amalan tersebut itu bisa disebut ruqyah mandiri. Kebanyakan orang yang menyebutnya itu ruqyah mandiri. Nah, jadi amalan tersebut, ayat-ayat tersebut bisa kita pakai untuk meruqyah diri sendiri ataupun meruqyah orang lain dengan bacaan yang simple. Itu banyak banyak metode ruqyah, ada yang simple, singkat, ada juga yang panjang. Nah, kita ambil sekarang di video ini ruqyah mandiri yang simple, praktis, dan cepat. Insya Allah aura negatif, makhluk negatif yang ada di dalam diri kita ataupun yang ada di tempat usaha kita akan hilang. Nah, ini khususnya khusus buat konten-konten kreator yang suka live mystery. Karena live mystery itu yang pernah saya rasakan ketika live di hutan angker ataupun di rumah angker, villa angker. Setelah pulang ke rumah, itu badan kita terasa berat di pundak, terasa ada yang nempel ataupun rasanya panas, pegal-pegal itu rasanya. Nah, jadi metode ini silahkan kalian pakai, praktekkan. Silahkan kalian pakai dan praktekkan ketika kalian membutuhkan. Insya Allah ini bermanfaat teman-teman buat kalian. Nah, jadi video kali ini seperti itu saja teman-teman. Ini hanya konten, hanya video berbagi saja buat teman-teman saya yang suka melakukan explore live mystery di YouTube dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ini akan sangat bermanfaat buat kalian teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga akun ini teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.